Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, kita lanjutkan untuk materi apa namanya? Shorof ya. Materi shorof dari kitab Shorof ya, silsilah Shorof Mustawa Tsani ya, mustawa kedua. Nah, dan kita sampai di pembahasan al-fi'il al-madhi atau al-fi'lul madhi ma'a dhamairil fa'il ya. Al-fi'lu al-madhi ya di sini. Al-fi'lu al-madhi ya. Ini maksudnya fi'il madhi, fi'il madhi. Ya maksudnya kata kerja lampau gitu ya. Ma'a dhamairil fa'il. Ma'a ya bersama dhamairil fa'il. Dhamair ya berarti domir-domir gitu ya. Domir-domir, domir-domir fa'il. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke di sini ya, ke tabelnya ya. Ini saya hapus saja karena ini agak panjang tabelnya ke bawah. Baik. Nah, nah yang pertama di dalam pembagian domir adalah terkait domir mutakallim. Ya, mutakallim ini aksamu domir ya. Pakai warna merah aja biar kelihatan jelas. Baik. Aksamu domir. Aksam artinya jenis-jenis. Jenis-jenis domir. Yang pertama adalah mutakallim. Ya, mutakallim itu siapa? Yaitu orang-orang yang atau orang yang berbicara ya atau orang pertama gitu. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa juga kita sebut sebagai orang pertama gitu. Orang pertama. Nah, contoh ya di sini alam silah contohnya adalah kata wada'tu as-sabuna fi sunduqi. Ini kemarin di dalam hiwar atau di dalam percakapan yang sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya. Wada'tu ya artinya kan saya meletakkan ya. Nah, di sini wada'tu itu dari asalnya fi'il madhi itu wadu'a. Ya, wadu'a. Nah, wadu'a yada'u gitu. Wadu'a yada'u. Nah, wadu'a itu fi'il madhi. Nah, tapi pelakunya ini atau fa'ilnya ini itu adalah saya. Ya, saya dalam bahasa Arab ana gitu ya. Ana. Ya. Jadi saya ana ini saya wadu'a gitu ya, meletakkan. Nah, maka jadinya ana ditambah wadoa atau saya meletakkan ya. Kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan ana wadoa gitu. Ya. Ini kalau terjemahan perkata, ana artinya saya, wadoa artinya meletakkan. Ya. Terus saya ingin mengungkapkan misalnya saya meletakkan ya. Kemudian kita ucapkan ana wadoa itu nggak bisa. Ya. Kalau ingin mengucapkan saya meletakkan, maka jadinya dalam bahasa Arab wado'tu. Ya, wado'tu. Begitu ya. Bukan ana wado'a, bukan. Tapi wado'tu gitu. Nah, tu di sini, ya, ini dia jadi fa'il.
dia jadi fa'il. Ya, dia jadi fa'il. Ya, jadi yang pelakunya seperti itu. Baik. Kemudian jenis domirnya nau. Ya, nau ini jenis. Nau ya, nau jenis. Jenis domirnya yaitu mufrad. Ya, ana berarti kan tunggal ya, satu orang. Dia mufrad. Muzakkar atau muannas ya. Bisa muzakkar, bisa muannas ya. Jadi ana berlaku untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ya saya ya karena namanya saya ya bisa jadi yang ngomong laki-laki atau yang ngomong perempuan ya. Seperti itu. Baik, itu terkait domir mutakalim yang pertama yaitu ana gitu ya. Domir mutakalim yang kedua adalah nahnu ya. Nahnu ya. Nahnu ditambah wadoa ya. Saya atau kita meletakkan gitu. Atau kami meletakkan. Nah, gimana kalau misal kita meletakkan atau kami meletakkan, maka tidak boleh mengatakan nahnu wa doa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan ini sering kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Ini sering kejadian ya bahkan di ma'had gitu ya. Di ma'had itu sering ketika santri dia belum bisa menerapkan perubahan fi'il madhi yang bergandeng dengan domir fa'il ya, maka dia mengucapkannya demikian ya. Ana yadhabu gitu jadinya. Oh, gimana bisa ana yadhabu gitu misalnya. Atau eh ana zahaba gitu. Ana zahaba ilal masjidi. Gimana ceritanya ana zahaba ilal masjidi? Ana itu a- mufrad, kemudian dia adalah dhamir mutakalim, sementara zahaba itu adalah fi'il madhi dengan dhamir huwa, dhamir mustatir. Ya, pelakunya atau fa'ilnya adalah huwa. Kok bisa ya? Ana zahaba itu kan nggak bisa gitu. Kemudian nahnu misalnya qara'a. Nah, ini berarti belum bisa dia. Dia belum bisa menetapkan apa namanya? Fi'il madhi yang bergandeng dengan domir fa'il. Taib nahnu sama wado'an jadinya wado'na. Jadinya wado'na. Nah, maka dari sini kita tahu ya bahwasanya ke sini dulu ya sebentar. Sebelum ke sana, ini nahnu ini dibagi jadi dua, bisa musanna, bisa jamak. Jadi berlaku untuk dua, untuk yang musanna ataupun yang jamak gitu ya. Dua-duanya berlaku juga untuk mudzakkar atau muannas. Kalau dia dua orang perempuan berkata atau mewakili, maka dia boleh menggunakan nahnu. Dua orang laki-laki boleh. Dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Itu juga boleh pakai nahnu. Ya, ketika mengucapkan kata yang mewakili kami gitu. Kami, nah kami di sini maksudnya saya laki-laki dan teman saya perempuan gitu. Itu bisa gitu ya. Apalagi jamak ya, jamak tentu lebih bisa lagi gitu ya. Baik. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya mutakallim itu dibagi jadi dua ya. Domir mutakallim dibagi jadi dua ya. Yang pertama adalah ana ya, ana, dan yang kedua adalah nahnu. Ya, hanya dua ini ya. Ana sama nahnu, nggak ada lagi yang lain. Ya, mutakalim cuma dua. Ana sama nahnu. Baik. Ini harap diingat baik-baik. Ya, jadi kalau misal dikatakan domir mutakalim, berarti langsung keinget sama ana atau nahnu gitu. Domir mutakalim mufrad, ya sudah pasti ana gitu, nggak mungkin nahnu gitu. Domir mutakalim musanna, ya berarti nahnu. Domir mutakallim jamak berarti nahnu gitu ya. Baik, ini harap hafal, paham, dan jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan ya. Kecuali ya di dalam Al-Qur'an ya misalnya ada kata nahnu ya, maka itu adalah bentuk
pengagungan kepada Allah ya. Jadi nahnu kalau di dalam Al-Quran itu bisa juga sebagai perwakilan untuk isim tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Isim mufrad ya yang mengacunya kepada Allah gitu ya. Misal inna nahnu nazzalna dzikra ya. Misal gitu. Sungguhnya kita menurunkan az-dzikr itu Al-Qur'an gitu. Atau kami menurunkan Al-Qur'an. Itu maksudnya ya Allah yang menurunkan gitu kan. Bukan berarti kemudian Allah itu ada jamak atau ada musanna itu enggak. Allah itu mufrad gitu. Seperti itu. Jadi nahnu yang diwakilkan untuk mewakili satu orang ya, seperti dalam Al-Qur'an ini adalah bentuk sigoh ta'zim. Sigoh ta'zim atau bentuk pengagungan gitu ya. Kayak misal kita berbicara di depan eh, orang-orang ya, dan itu acara yang formal gitu, acara formal. Maka kita mengatakan ya, dan di sini ya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Padahal yang mengucapkan kan satu orang ya, yang mengucapkan satu orang, tapi dia menggunakan kata kami gitu, menggunakan kata kata kami. Dan juga pertama-tama khotib wasiatkan pada diri kami pribadi misalnya dan para jamaah sekalian. Itu sah saja karena itu sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan. Jadi kata kami di situ untuk penghormatan atau pengagungan. Nah, itu sekali lagi pengecualian. Tapi secara konteks umum bahasa Arab ya, maka yang namanya domir nahnu ya, maka dia hanya berlaku untuk ini ya, untuk musanna atau jamak ya. Berlaku untuk ini musanna atau jamak saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada Ustaz. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu terkait domir mukhatab. Ya, mukhatab ini ada banyak sebagaimana domir gaib gitu ya. Mukhatab ini ada banyak. Nah, mukhatab itu ya artinya lawan bicara. Ya, lawan bicara atau bisa juga kita sebut sebagai orang kedua ya, orang kedua atau lawan bicara. Nah, kita mulai dari yang mufrad dulu ya. Di sini mufrad mudzakkar ya sama mufrad muannas. Mufrad mudzakkar itu anta, mufrad muannas anti gitu ya. Nah, kata wado'a misalnya ketemu sama anta digabungkan, maka jadinya wado'ta gitu. Anta wado'ta gitu. Wado'ta gitu ya. Kalau misal anti ya, anti di sini contohnya ketemunya sama akhoda, maka jadinya akhodti, akhodti ya. Anta artinya kamu ya. Anti juga artinya kamu. Nah, bedanya yang anta untuk laki-laki, yang anti untuk perempuan. Taib. Kemudian contoh juga kita hapus ya.
Kemudian termasuk mukhotob itu ada antuma, kemudian ada antum gitu ya. Ada antuma. Antuma ini untuk musanna, baik musananya mudzakkar atau musanna muannas. Yaitu antuma. Ya. Antuma sama wasola misalnya. Maka jadinya wasol tuma. Ya. Wasol tuma. Gitu ya. Antuma sama wasola jadinya wasol tuma. Nah, tuma itu berarti fa'il ya. Kemudian antum. Ya. Antum sama taroka. Ya. Jadinya taroktum. Ya, antum sama taroka jadinya taroktun. Antum ini untuk jamak mudzakkar. Untuk jamak mudzakkar. Ya, antum taroktum. Tum berarti dia sebagai fa'il. Ya. Kalau ditanya pada kata taroktum, siapa fa'ilnya di kata taroktum? Maka fa'ilnya adalah domir muttasil, ya, yaitu tum. Itu tum sebagai fa'il. Baik, kemudian yang terakhir adalah antuna, ya. Antuna yaitu untuk jamak muannas, ya, untuk jamak muannas. Nah, antuna untuk jamak muannas, ya. Dan misal gabung sama kata wado'a jadinya tunna. Kalau ditanya tunna, mana fa'ilnya? Fa'ilnya tunna. Ya, fa'ilnya tunna. Ya, tunna sebagai domir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'il gitu ya. Domir muttasil, domir yang bergandeng gitu maksudnya. Hmm, gitu ya. Misal ditanya, ini sebenarnya sama ya, domir mutasil gitu semua gitu ya. Misal ditanya mana failnya dari kata taroktum misalnya ya, maka kita katakan domir mutasil, ya, domir mutasil mabni fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Domir mutasil maksudnya domir yang bergandeng gitu ya. Domir mutasil maksudnya adalah domir yang bergandeng. Kan gandeng sama sama kata ininya ya, bergandeng gitu ya. Kan gandeng ini. Tuma sama wasolanya kan jadi satu kata. Jadi satu kata kan penulisannya satu gitu. Beda sama antuma sama wasola yang sebelumnya ini. Ya, antuma gini ya. Ini kan nggak bisa digandeng kalau kayak gini. Ya, kalau kayak ini nggak bisa digandeng ini. Tapi kalau dia begini ini kan berarti posisinya kan gandeng sama kata wasola di sini. Lam sama taknya gabung, gabung gitu. Makanya dikatakan domir mutasil. Ini kan juga sama. Tum sama tarok ini kan sama huruf kafnya gandeng. Wadok tunna juga sama. Ya, ainnya sama kata tunnanya ini kan gandeng. Maka dikatakan mutasil, bergandeng gitu. Domir mutasil. Mabni, ya. Mabni, kenapa mabni? Ya karena harokatnya tetap di akhirnya. Nggak bisa diganti. Nggak bisa wasal tumi gitu, nggak bisa. Ya, asal tarok tum jadi tarok tuma, jadi tarok tumi itu nggak bisa. Tarok tumu, gitu. Kecuali dia dia bertemu sama al gitu ya di depannya. Tapi secara asal ini mabni gitu. Taroktum ya taroktum gitu. Wadok tunna ya wadok tunna. Nggak bisa jadi wadok tunu gitu nggak bisa. Atau wadok tuni nggak bisa. Ya maka dia dikatakan mabni. Ya harokatnya tetap gitu. Harokat akhirnya tetap itu. Fi mahalli itu maksudnya fi artinya pada, mahal ya. Mahal itu kondisi, kondisi atau keadaan gitu ya. Atau tempat gitu. Rafa, rafa itu maksudnya ya marfu gitu. Cuma marfunya karena dia harokatnya nggak bisa ditomahkan ya tuna tetap tuna gitu.
Nggak bisa jadi tunu karena dia fa'il Ustaz. Fa'il kan harusnya marfu ya. Bukan harusnya wadok tunu. Nggak bisa. Wadok tuna tetap tuna itu ya. Marfu fa'il ya, sebagai pelaku gitu. Seperti itu. Ini domir yang mukhatab ya, jenis kedua. Yaitu lawan bicara. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tafadhol. Belum ada Ustadz. Baik. Nah, misal kita disuruh mengirab ya. Taraktum. Gimana irabnya? Taraktum. Taraktum ya. Maka tarak fi'il madhi mabni ala sukun gitu ya. Fi'il madhi mabni ala sukun. Kenapa ala sukun? Yaitu huruf kafnya kan terakhirnya disukun kan gitu. Gitu ya. Taroka huruf terakhirnya huruf apa? Kaf. Ya kan? Terakhirnya huruf huruf kaf ini dan huruf kafnya ini kan harokatnya sukun. Tarok tum. Nah, berarti mabni ala sukun itu. Kemudian tum domir mutasil mabni fi mahalli rafil fa'il. Gitu udah bisa. Kalau mau lengkap bisa juga sebenarnya ini ditambah lagi. Mabni ala apa gitu. Mabni ala sukun misalnya. Kan tum harokat akhirnya sukun nih. Ya berarti dia mabni ala sukun. Ini misal mau ditambah ya di sini. Di sini ya mabni ala sukun gitu misalnya. Ala sukun ya. Yang ini mabni ala sukun juga. Karena alif itu harokatnya sukun cuma nggak ditulis gitu. Kemudian tuna mabni ala apa? Alal fathi. Ini kan nunnya harokat terakhirnya fathah. Ya. Mabni alal fathi fi mahalli raf'in fa'il gitu. Taib. Yang lain gimana? Selain waktu Yuliati ada pertanyaan nggak? Mapni itu tetap ya, Ustadz. Betul. Ada Dan lagi? itu apa? I'rabnya itu kayak mana tuh? Yang mana? Maksudnya yang taroktum itu domir mutasil, i'rabnya tuh domir mutasil mapnya ala sukun. Udah gitu aja. Tuh, ini loh. Kan di layar kelihatan itu. Maksudnya yang i'rab yang panjang tadi. Tolong Ustadz ulangin. Dari kata tarok, tarok tumnya, tarok, dari kata taroknya apa tumnya tok? Ya semuanya. Taroktumnya itu. Tarok tum itu ya. Tarok tum ya berarti Di, di tarok buku apa yang ada di i'rabnya buku kayak nahu. gitu, Tat? Di Nahu buku yang nahu kita ini, nyasar ini. nggak ada di Muyasar. Oh, enggak ada. Di Ya nahu itu, makanya di nahu kenapa orang udah pada pinter ngirobnya kayak gitu pakai bahasa Arab kayak gitu kan. itu di nahu ini, di nahu silsilah ada. Kemudian Oh, kalau di apa namanya, kalau belajar al-jurumiyah itu juga ada di ini, di mana Tofatus Saniyah misalnya gitu kan. Itu juga ada. Tapi di silsilah itu ada dasar-dasarnya. Kalau saya sarankan, ini kan yang sorofnya ya, yang kita belajar ini kan sorofnya. Ada juga yang nahwunya gitu. Kalau yang di kitab nahwunya itu ada keterangannya. Domir, muttasil, mabni gitu misalnya. Fa'il, marfu itu. Ada keterangannya seperti itu. Kalau di Muyasar nggak ada. Karena Ustadz Aceng itu kan pokoknya ini kayak gini paham aja udah gitu. Nggak harus bisa menjelaskan gitu. Targetnya gitu kalau di jilid jilid satu itu. Nggak tahu kalau jilid dua, jilid tiga ya. Nah, tapi sejauh yang anak ini dari jilid satu seperti itu. Ya, terlebih lagi ada banyak salah cetak juga terus apa latihan soal yang itu terlalu berat untuk materi yang belum sampai gitu. Itu di Muyasar itu banyak yang seperti itu. Taib tarok, taroktum, kayak tarok fi'il madhi mabni ala sukun. Gitu tok.
Tarok fi'il madhi mabni ala sukun. Tum domir, ini loh, domir mutasil mabni ala sukun gitu. Nggak nggak pakai yang ala sukun juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau mau lengkap itu ala sukun gitu. Karena kita menjelaskan dia mabninya mabni dengan apa gitu. Tum kan ini mimnya harokat akhirnya sukun. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il gitu. Gimana? Masih bingung? Yang fiil apa? Di mahali itu apa ya, Teh? Ini kan ada tulisannya itu. Kelihatan nggak sih di layar sebenarnya? Hmm, kelihatan. Maksudnya mahali itu apanya? Ini kan ada anak terjemahkan ini kondisi atau Mana? tempat. Dari tadi anak jelaskan ini loh sambil nulis-nulis ini. Oh, iya. Tadi anak ke tengah bentar ketinggalan. Ini anak tulis per kata loh. Domir, Oh, domir iya. ya. Mutasil artinya bergandeng. Tuh. Mabni, mabni itu tetap. Kemudian ya harokatnya tetap, harokat akhirnya tetap. Tuh anak udah tulis harokatnya tetap. Fi artinya pada. Kemudian mahal. Mahal itu maksudnya ya mahal itu maksudnya kondisi atau tempat gitu. Rof'in maksudnya marfu. Nih, udah anak tulis tuh. Terus fa'il adalah pelaku itu. Maksudnya pelaku. Jadi ketika Anda jelaskan dilihat ke layarnya ya. Jangan diawang-awang gitu. Jangan diawang-awang. Iya, iya. Takutnya Anak tadi nggak ngelihat Ustaz. heeh, takutnya bingung kalau nggak ini. Tape yang lain nih kalau nggak ada ya gimana? Kalau yang Arab tadi ndak ada fee mahalinya, Zat. Gimana? Ulangi pertanyaannya. Kalau yang tarok yang fiil tadi, Zat. Nggak Itu kan ada. tadi cuma oh ndak ada, Zat. Nggak ada. Karena Kenapa kok nggak ada, Zat? karena dia sudah eh mabni ala sukun gitu. Nggak ada kedudukan karena dia nggak bisa berkedudukan yang lain. Fiil ya fiil saja. Kalau Oh domir, gitu, Zat. domir itu dia kan isim ya. Isim ya. Isim itu kan bisa jadi maf'ul, bisa jadi fa'il, bisa jadi isim majrur gitu kan. Bisa jadi mudhof ilaih kan gitu ya. Kalau fiil ya fiil aja gitu. Kecuali ya dia fiilnya apa namanya? Fiil itu ada kondisi marfu, ada kondisi mansub, majrur nggak ada. Fiil marfu ada, fiil majrur nggak ada, fiil mansub ada gitu ya. Misal uri itu gitu misal. Ini misalnya, ini mau habis nih. Si. Bentar. Misalnya mana ya? Siap bentar. Ini ada notif, jadi harus di close. Nanti saya nulis di sini ya. Baik. Misal ada kata begini ya. Ada notif 10 menit lagi habis gitu. Jadi saya close dulu tadi. Saya harus saya hapus tulisannya. Misal ada kata uridu an akroa gitu ya. Al-Quran. Nah gitu ya. Nah uridu ini berarti dia fiil apa? Fiil mudhari marfu. Nah ini bisa dibilang begitu. Fi'lun mudhari'un marfu gitu.
Bisa. Tapi nggak bisa dikatakan fi mahali rafid, nggak bisa. Hanya bisa langsung disebutkan fi'lun mudhari'un marfu gitu. Itu bisa gitu. Karena dia berharokat akhir apa? Dhammah gitu ya. Kalau misal diharokati kan begini. Uridu. Nah, ini kan dhammah ya. Uridu ini kan dhammah. Uridu. Nah, maka dia marfu, fi'lun mudhari'un marfu. Nah, kemudian ada ada akro'a. Nah, akro'a ini harokat akhirnya apa? Fathah. 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 Maka dikatakan fi'lun mudhari'un apa? Mansub. Mm-mm. Kenapa mansub? Ya itu harokat akhirnya fathah. Tapi kalau majrur mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ada fi'il majrur itu nggak bisa majrur ya. Nggak bisa gitu. Karena kalau ada fi'il ketemu huruf jar, dia nggak jadi majrur, dia malah jadi mansub gitu. Misal liya'lama gitu. Liya'lama. Nggak jadi liya'lami, nggak. Liya'lama jadinya. Ya, jadinya malah mansub gitu. Jadi nggak mungkin bisa jadi majrur. Seperti itu. Nah, kalau dia mabni ala sukun itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Misal qara'a gitu ya. Quran madi ya. Kalau ini kan mudhari ya. Uridu sama akra'u kan mudhari ya. Akra'a kan mudhari. Nah, kalau qara'a ya. Kok qara'u sih? Qara'a ya. Qara'a, nah maka ini dia fi'il madi. Fi'lun madin boleh. Atau al-fi'lu al-madi juga boleh. Fi'lun madin mabni ala ala apa? Harokat akhirnya apa ini? Fath. Fathah mansub. Bukan. Mabni al fath. Nggak bisa disebutkan mansub. Karena fi'il madi itu mabni. Jadi kalau yang sudah ada penyebutan mabni itu nggak bisa disebutkan Oh, apa namanya mansub marfu itu nggak bisa untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi karena dia sudah disebutkan mabni di awal, dia nggak bisa ada imbuhan mansub marfu di belakang nggak bisa. Kalau fi'il mudhari masih bisa gitu. Misal eh gimana kalimatnya ya? Fi'il mudhari berarti liyas alanna bisa gitu ya. Yas alanna. Nah, ini bisa yas alanna nah, gitu. Nah, maka ini dikatakan fi'il mudhari. Ya, fi'ilun mudhari'un mabni. Ya. Secara asal fi'il mudhari itu mu'rab, bukan mabni ya. Tapi karena dia gandeng sama nun taukid di sini liyas alanna maka dia mabni alal fathi gitu. Jadi dia i'rabnya jadi mirip kayak fi'il madi gitu. Tapi syaratnya harus ini nih, gandeng sama nun taukid atau nun niswah gitu ya. Seperti itu atau nun eh, ya nun taukid itu atau nun niswah seperti itu. Jadi fi'il apakah bisa i'rabnya fi mahalli rafi nggak bisa. Kalau isim masih bisa. Domir kan isim. Ya, kemarin kita belajar nggak di Nahwu ya, kemarin nih, kemarin banget kan kita belajar ada nakiro sama ma'rifah, ya kan? Termasuk ke dalam isim ma'rifah adalah domir, ya. Domir berarti isim kan, isim tapi ma'rifah. Nah, karena dia isim, maka dia bisa kondisinya marfu, majrur sama mansub, gitu. Bisa, tapi harokat akhirnya itu mabni dia, gitu. Hum tetap hum. Kalau dia jadi pelaku, hum tetap hum. Nggak bisa jadi humu, itu nggak bisa. Hum tetap hum itu. Anta tetap anta, nggak bisa karena dia fa'il, Ustaz. Anta takra'ul Qur'an misalnya. Anta kemudian dirubah jadi antu itu nggak bisa. Kan marfu Ustaz. Harusnya domah, nggak bisa. Anta tetap anta. Anti tetap anti gitu. Tapi di posisi marfu
atau di posisi mansub atau di posisi majrur, maka bisa. Seperti itu. Taib. Ibaratnya eh kayak apa ya? Isim mabni kayak domir itu ibaratnya kayak benda padat gitu. Benda padat kayak antum bawa bawa apa namanya? Buku gitu ya. Antum masukkan tas, antum taruh di teras misalnya. Antum bawa ke sekolah, ya misalnya antum bawa ke pasar, ya buku ya bentuknya kayak gitu. Nggak bisa buku itu berubah dari yang kotak gitu terus jadi segitiga gitu, ya nggak bisa ya. Tetap tetap seperti itu gitu. Itu namanya mabni. Jadi dia bentukannya tetap, tapi posisinya bisa berubah-ubah. Buku di teras gitu kan, berarti dia buku yang ada di teras. Buku yang dipakai sekolah, dia bukunya di sekolah gitu kan. Buku yang dibawa ke pasar gitu kan. Nah, kondisinya kondisinya beda-beda. Ada buku yang jadi teman baca, ada yang buku yang nggak sengaja kebawa ke pasar, ada yang buku dibawa ke kelas gitu kan. Nah, beda sama air. Air itu mu'rab gitu. Antum taruh di gelas, bentuknya jadi kayak gelas. Antum taruh di ember, bentuknya jadi kayak ember gitu kan. Ya kan? Nah, itu mu'rab namanya. Jadi dia berubah-ubah tuh. Berubah-ubah gitu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi selain selain dia berubah bentuk, bentuk akhirnya berubah ya, atau dalam tanda kutip dalam nahwu itu harokat akhirnya berubah gitu ya. Kalau dalam logika benda tadi bentuk akhirnya berubah, kondisinya juga berubah gitu. Kondisinya juga berubah ya, sesuai tempatnya gitu. Kalau dia di gelas, dia jadi air gelas. Kalau di ember jadi air ember gitu kan. Kan nggak mungkin ada air di gelas terus kita nyebutnya ini air ember gitu. Nggak bisa ya. Ini air gelas gitu. Seperti itu. Baik. Logika mudahnya begitu sih. Gimana? Masih bingung nggak? Eh, Ustaz, kalau yang tarok tadi kondisinya mansub gitu, Ustaz. Kok Cuman mansub? karena Mal karena ber tarok ya itu yang mana tuh? mil madi mabni. Oh Taroktum iya, tadi, Ustaz. taroktum kenapa? Itu eh, jadi tarok kan karena bergabung sama domir mutasil. Tul. Apa benar, Ustaz? Jadi Tul. kalau dipisahkan taroka gitu gitu, Ustaz. Tul. Berarti kalau digabung itu apa tetap mansub kondisinya, Ustaz? Yo enggak loh. Nggak ada fi'il madi mansub nggak ada. Kan tadi saya bilang fi'il madi itu mabni gitu tok. Nggak bisa Gitu, dikatakan Ustaz. mansub, nggak bisa dikatakan marfu, nggak bisa dikatakan majrur Hmm. apalagi. Fi'il madi ya, sekali lagi ya, fi'il madi. Iya. Itu nggak bisa. Tetap tidak bisa, Ustaz ya. Nggak bisa.